Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini masih ada kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk menikmati kehidupan ini hari lepas hari yang sudah kita lalui. Tuhan sungguh baik menyertai kita. Memang ada tantangan, ada persoalan, pergumulan yang harus kita hadapi, dan kita bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, ya. Tuhan selalu menyertai kita dan memberi yang terbaik bagi kita. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dari Yeremia pasal 30. Ya, dalam pasal ini kita melihat bagaimana Tuhan tetap akan memperhatikan umat itu manakala umat itu nanti masuk dalam pembuangan. Nah, ketika mereka nanti di negeri orang, Tuhan pun masih menyertai mereka, peduli kepada mereka, dan ada waktu yang telah Tuhan tentukan untuk kemudian akan mengembalikan mereka ke tanah perjanjian, mengembalikan mereka ke Yerusalem. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 3 berbunyi demikian firman Tuhan, sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Saudara, berbicara tentang pemulihan, ya, kita tentu merindukannya, ya. Dalam keadaan kita susah, sulit, menderita, atau ada banyak tekanan yang kita alami, kita sangat merindukan pertolongan dari Tuhan. Maunya kita segera Tuhan tolong, tapi tidak semua terjadi atas maunya kita, bukan? Kita harus tunduk kepada kedaulatan Allah. Ya, di sini dikatakan bahwa untuk pemulihan itu akan terjadi, tetapi masih menunggu waktu. Ya, jadi harus ada, ya, masa sukar yang masih dihadapi oleh umat. Jadi ketika Yeremia menyampaikan ini, mereka belum semua dibuang ke Babel. Memang gelombang pertama, kedua sudah ada di Babel. Kemudian nanti ya umat yang ada di Yerusalem yang masih tinggal masih akan dibuang, dan juga kota Yerusalem akan dihancurkan, bait Allah pun akan dihancurkan. Nanti mereka sampai di Babel, kemudian 70 tahun yang janji Tuhan, maka mereka akan kembali. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 5 firman Tuhan berbunyi demikian, sungguh beginilah firman Tuhan, telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapa setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapa setiap muka berubah menjadi pucat? Ini menggambarkan situasi yang sangat menyedihkan, ya. Laki-laki ya tak ada semangat, ya. Itu gambarannya, tidak ada semangat, loyo, tidak punya kekuatan, ya, menunjukkan tekanan yang mereka sedang hadapi. Ya, mereka tertekan. Di ayat 7, hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya, itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka, dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub, demikianlah firman Tuhan, jangan gentar, hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh, dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Ya, Tuhan berbicara bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan Yakub,
memulihkan Israel dan Yehuda, yaitu akan terjadi suasana damai manakala mereka nanti kembali dan menyembah Tuhan, menyembah Allah. Ya, memang kalau kita melihat masa disiplin itu kan karena ada dosa, karena kesalahan mereka tidak mau bertobat. Nah, kalau memang mereka tetap tidak mau bertobat, tidak akan bisa menikmati berkat Allah. Nah, memang faktanya nanti mereka kembali dan bertobat, mereka berseru kepada Tuhan, walaupun nanti juga ada jatuh bangun ya. Kalau kita belajar kehidupan bangsa Israel ini dan Yehuda ini jatuh bangun ya. Seringkali mereka meninggalkan Tuhan. Ini satu kelemahan bangsa ini ya. Tetapi ketika mereka datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, ya Tuhan mempedulikan mereka, memulihkan hidup mereka, memberi yang terbaik bagi mereka. Di ayat 11 berkata begini, sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang ke antara engkau kuserahkan akan kuhabisi. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya jelas sekali di sini firman Tuhan berkata bahwa umat itu dihukum, ya didisiplin lebih tepatnya, ya supaya mereka bertobat. Tetapi Allah tidak menghabisi mereka. Ya, bukti kasih Allah kepada umat, ya umat itu masih terus terpelihara walaupun nanti mereka sudah ada di pembuangan atau yang sudah terlebih dahulu ada dalam pembuangan, mereka dalam pemeliharaan Tuhan, ya. Tuhan mengasihi mereka, maka dikatakan, ya, sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Tuhan mengasihi umatnya, Tuhan tidak akan membiarkan umatnya mengalami kehancuran, bahkan mengalami kematian, tidak. Manakala umat itu meresponi ya suara Tuhan, manakala umat itu meresponi firman Tuhan dan datang kepada Tuhan, niscaya umat itu akan dipulihkan. Ya, ini pun dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, secara manusia seringkali kita mendukakan hati Allah. Contohnya kita tidak terlalu peduli dengan Tuhan. Ya, tidak beribadah dengan sungguh-sungguh, tidak membaca dan merenungkan firman-Nya, ya. Jarang berdoa kita, jarang ke gereja. Ya, itu bisa saja terjadi bagi orang percaya. Ya, tidak sungguh-sungguh ya memuji Tuhan, cuek. Hal-hal rohani diabaikan. Nah, itu kehidupan kita bisa saja terjadi seperti itu. Nah, maka Tuhan bisa mendisiplin kita. Ya, ketika Tuhan disiplin kita, tujuannya adalah supaya kita ya sadar akan kesalahan kita sehingga kita bertobat. Ya, bisa kita mengalami masa-masa sukar mengingatkan kita supaya kita lebih lagi sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Namun ketika kita dalam menghadapi masa sukar itu, Tuhan tidak mau menghabisi kita. Ya, wah ini selesaikan biar dia tidak ada di muka bumi ini lagi, tidak. Tetapi Tuhan ya mau memulihkan kita, menyelamatkan kita. Respon yang dinantikan Tuhan dari kita adalah bertobat. Ya, ketika kita bertobat, saudara bertobat, maka saudara akan dipulihkan Tuhan. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan. Penyertaan Tuhan ini sungguh dahsyat. Tidak berarti penyertaan Tuhan nggak ada masalah loh ya. Oh, saya lagi dapat disiplin, berarti Tuhan tidak menyertai saya dong. Enggak, Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan ada dimanapun kita berada. Sebab Tuhan berkata, aku menyertai kamu senantiasa, ya sampai akhir zaman. Sekali-kali aku tidak meninggalkan engkau, itu kata Tuhan. Kita memiliki Allah yang hidup, ya Allah yang berkuasa. Jadi apapun situasi yang kita alami, baik itu kesusahan karena disiplin, karena kesalahan kita, ataupun kita sih nggak salah, tetapi persoalan itu memang sungguh rumit sekali ya. Jadi keadaan dunia, karena kita ada di dalam dunia, ya situasi tertentu ya kita juga merasakan dampaknya. Nah,
ketika kita dalam masa sulit, padahal kita bukan karena salah loh ya, bukan karena kita jauh dari Tuhan, hidup kita jahat, bukan. Tetapi situasi, keadaan situasi atau tempat itu, ya akhirnya kita juga menderita. Ya, contohnya ya virus lah, katakan COVID, Omikron. Ya kita sudah rajin berdoa, menyembah Tuhan, loh kok bisa kena ya? Ya memang virusnya merajalela. Nah apakah ketika kena kemudian Tuhan tidak menyertai kita, kita terpapar virus kemudian Tuhan tidak menyertai kita? Tidak, Tuhan tetap menyertai kita. Ya ada maksud Tuhan mengapa kita terpapar virus. Ya akhirnya kita tetap memandang kepada Tuhan, bukan karena kesalahan kita ya. Tetapi bisa saja kalau memang karena kesalahan kita, ya kita menyadari Tuhan ini kesalahan saya. Salahnya apa? Tidak mengikuti prokes, anggap remeh kepada situasi, bisa saja barangkali. Ya, atau salahnya kita apa? Ada dosa yang kita lakukan sehingga kemudian kita sadar Tuhan, ternyata aku mendapatkan disiplin daripada Engkau Tuhan. Pulihkanlah aku, ampuni aku akan segala dosa dan kesalahanku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi kita lihat firman Tuhan, sebab aku menyertai engkau. Nah padahal Tuhan akan buang mereka ke Babel, tetapi di situ pun Tuhan menyertai. Nah kemarin kita sudah membaca merenungkan firman Tuhan karena ada program Allah di dalam hidup seseorang dan ada rancangan Allah. Nah rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Jadi sekalipun harus melewati masa sukar, penderitaan, rancangan Allah itu nggak gagal dalam hidup kita. Amin. Nggak pernah gagal rancangan Allah. Oh ini rancangan Tuhan kan rancangan damai sejahtera. Kok hidup saya seperti ini? Wah kalau begitu gagal dong rencana Allah. Tidak. Ya itu masih perjalanan ya. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Karena ya ceritanya belum selesai. Ya, karena ceritanya belum selesai. Kita nggak tahu episode berikutnya yang bagaimana, kita nggak ngerti. Ya, jadi perjalanan hidup ini sebenarnya ya episode demi episode ke depan kita nggak ngerti loh. Ya, apakah ini episode baru pertengahan atau sudah mau akhir juga kita nggak tahu. Tetapi yang terpenting kita berjalan melangkah bersama dengan Tuhan. Ya, hari ini masa sukarkah kita hadapi, masa sukacitakah, ya berkat-berkat yang mengalirkah, atau sedang kesulitankah, di situ Tuhan menyertai kita. Jadi kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, kalau hari ini sungguh kita mengalami kedahsyatan Tuhan, mujizat Tuhan, berkat-berkat Tuhan, ya puji Tuhan, haleluya, amin, haleluya. Tetapi kalau hari ini saudara mengalami masa sukar, terpapar virus kah, ekonomi sulit kah, di PHK dari pekerjaan kah karena situasi yang ada, kok susah banget ya? Iya, Tuhan menyertai kita. Iya, Tuhan menyertai kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Karena ini masa sukar sedang kita hadapi, itu saja. Tapi tidak segampang berkata begitu ya. Ya, namun kita harus melihat kepada Allah bahwa Allah menyertai kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, umat Tuhan ya disertai oleh Tuhan. Dan bagaimana dengan orang-orang yang melakukan hal yang jahat kepada mereka? Tuhan mendisiplin juga bangsa-bangsa itu. Tuhan menghajar bangsa-bangsa itu. Ya. Jadi umat Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Tuhan bertanggung jawab atas hidup umatnya. Dan juga Allah kita itu Allah yang adil. Jadi kalau Anda di antara saudara, saudari saat ini, Bapak Ibu, oleh karena mempertahankan iman sehingga mengalami penganiayaan, Tuhan pun akan bertindak adil. Ya, Tuhan akan bertindak adil. Semua mereka yang menganiaya itu ya harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan Tuhan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh mengutuk mereka. Ya, tidak boleh berkata mudah-mudahan mereka habis saja, binasa saja. Tidak, tetapi kita berdoa, Tuhan ampuni juga mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita berdoa buat mereka, akhirnya mereka berjumpa dengan Tuhan, sehingga mereka tidak lagi melakukan penganiayaan kepada orang-orang percaya. Saudara, inilah tugas kita. Ya, kita terus mau berdoa dan bersyukur bahwa Tuhan selalu menyertai kita.
Di ayat 16 berkata begini, tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan. Yang menelan engkau itu siapa? Yang menganiaya umat Tuhan tadi, yang melakukan hal yang jahat. Ya, tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjara engkau akan kubuat menjadi jarahan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhan, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Saudara, inilah firman Tuhan buat umat itu, janji Tuhan, mereka nanti akan masuk di dalam pembuangan. Sebagian sudah masuk dalam pembuangan. Kemudian ketika Yeremia berbicara kepada umat, ya, waktu itu dipimpin oleh Raja Zedekia, ya, walaupun nanti Raja Zedekia sungguh-sungguh dia tidak tahan kepada firman, akhirnya dia mengalami kematian yang mengerikan. Tetapi yang tidak melawan, ya, yang mau tertawan, justru malah diselamatkan itu, ya. Mereka ikut, dan setelah 70 tahun, ya, nanti kita akan melihat kelanjutan perjalanan hidup umat ini. Betul, setelah 70 tahun tepat waktunya mereka pulang dan membangun kembali Bait Allah, membangun kembali Yerusalem. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan ya dan amin. Pagi hari ini kita bersyukur, sesungguhnya Tuhan menyertai kita apapun situasi, kondisi yang kita alami. Suka duka silih berganti, Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak pernah biarkan kita. Nah, ketika Tuhan menyertai kita, berarti Dia tahu persis apa yang kita alami. Dia tahu kondisi kita, dan Dia juga Tuhan yang tidak tinggal diam. Dia tidak tinggal diam. Dia memperhatikan kita, Dia mempedulikan kita, dan waktunya Tuhan, waktu yang sangat tepat tentunya, waktu yang tepat, waktunya Tuhan, Dia akan memulihkan keadaan kita. Sebagaimana Tuhan memulihkan bangsa Yehuda dan Israel, demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, akan mendapatkan pemulihan. Apakah mengenai kesehatan kita, Tuhan pulihkan; ekonomi kita, Tuhan pulihkan; rumah tangga yang mungkin ada masalah pergumulan, Tuhan pulihkan; ya, hidup kita, ya, yang sepertinya kok susah banget, ya, kok rasanya udah ada kesejahteraan, rasanya stres, ini tertekan, Tuhan akan pulihkan. Untuk itu datang kepada Tuhan. Dialah Allah yang sanggup memulihkan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita untuk terus berpegang teguh kepada firman, berjalan bersama dengan Tuhan, dan percayalah, Dialah Tuhan yang memulihkan kita. Dia bersama dengan kita. Nantikan waktunya Tuhan untuk berkarya di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.